Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini masih kita diberikan kesempatan untuk boleh kembali datang ke rumahnya menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Satu minggu pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu yang kudus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Bila kami layak masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Bila pujian penyembah kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Yang di dalam nama Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
Tuhan, kami mau selalu bersyukur karena Engkaulah Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang setia dalam setiap perkara yang kami hadapi. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mentadiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar hanya Engkau saja Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kau urapi, Engkau berkati mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Bila Engkau sendiri yang berkata-kata bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga teringat buat teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka, Engkau yang Maha Tahu. Engkau menolong mereka dalam setiap kesesakan mereka. Engkau yang mengantarkan langkah-langkah kaki mereka untuk boleh sampai di tempat ini dan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai. Haleluya, sama-sama katakan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, biarlah semuanya di dalam kendali Tuhan. Amin. Kita akan bersorak memuji nama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami, kami mau berjalan di dalam Tuhan. Katakan sama-sama. Dalam hidupku tadi terus, oh kuasa dari yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku
Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Lebih kembali katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Mari tunjukin katanya, katakan sama-sama, diberkatilah, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan. Yes. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Sampai sama-sama, diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Yes. Ayo percaya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa yang mengasihi kami melebihi segalanya. Kami tetap terus Tuhan mau menyembah-Mu dari tempat ini. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya
pujian Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku minta,
Dalam nama Yesus, Urata Soli, Ureta nama Sheke Taluna Barupa Pulata Seda, Urana Mashule Lapu Kanada, Anama Shede Besore Lada Bunakina Maturike, Enama Sira Lakana Mashuli, Unema Sheke Tata Tata La Papa Namashida, Ralatata Kanamasida. Inamasika tarala papa. Dalam nama Yesus, sungguh pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, kasih anugerah Tuhan begitu sempurna atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini Roh Kudus, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini dan ada di YouTube. Roh Kudus jamah semuanya, urapi semuanya dengan pengurapan yang baru dari surga yang mulia. Kami rindu diperbaharui, kami rindu dikuatkan melalui firman yang Roh Kudus katakan, yang Roh Kudus firmankan
pagi menjelang siang hari ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, berharap pengurapan baru, berharap Roh Kudus bekerja atas pemberitaan firman ini. Dan kami percaya firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali, tapi dia akan bekerja melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan sekarang waktunya Roh Kudus melakukan segala sesuatu yang tidak ada di pikiran hamba, yang tidak ada di kekuatan hamba. Roh Kudus sanggup melakukannya, karena hamba hanya manusia biasa, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Maka saat ini Roh Kudus habiskan hamba ini untuk menjadi layak pembawa firman pada hari ini, pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami, khususnya kepada hamba ini. Berbicara Roh Kudus melalui lidah bibir ini, supaya lidah bibir ini kudus, tahir adanya, supaya firman yang ditabur berbuah dan berbuah banyak. Dalam nama Yesus, ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom. Ada sukacita baru pagi hari ini? Amin. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari yang benar-benar penuh sukacita. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang selalu menopang, menguatkan, meneguhkan dalam segala perkara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu dan selalu menolong, memberkati orang yang berharap kepadanya. Hari ini ilustrasinya ilustrasi yang bisa membuat paradigma manusia kita berubah tentang Tuhan. Saudara-saudara tahu tentang bank? Bank itu tempat apa? Tempat menyimpan uang. Bank. Kenapa ada bank? Bank itu biar orang bisa menyimpan uangnya di bank. Berarti kalau seperti itu kan uang berharga. Ada juga emas, bisa ditaruh di bank. Berarti saya dan percaya kepada bank tersebut. Makanya saudara dan saya menaruh uang di dalam bank. Berarti ada percaya atas merek bank itu. Kalau kita percaya, berarti kan seluruhnya kita serahkan uang kita di dalam. Ya, ini uangku, bank, kelolalah ini. Berarti kita 100% percaya kepada bank tersebut untuk mengelola uang kita yang ada. Nah, kalau seperti itu, kalau sama bank saja kita percaya, yang hanya mengelola, yang hanya menyimpan uang kita, bisa hilang nggak? Ada saudara-saudara dengar nggak? Uangnya di bank hilang. Ada? Ada. Jadi bisa dipercaya. Antara bisa dipercaya dan tidak dipercaya. Karena kenapa? Ada masyarakat uangnya hilang. Loh, kalau gitu gimana Pak Tom? Kok kita simpan uang di bank? Nah,
Itu dia makanya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, maka dia itu tidak akan pernah sempurna. Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, nalar daripada manusia untuk menciptakan itu tidak akan pernah sempurna. Masih bisa dibuat orang untuk mengambil uang itu. Berarti tidak ada yang sempurna. Yang diciptakan manusia tidak ada yang sempurna. Masih bisa diambil orang. Biarpun itu namanya bank, masih bisa dicuri orang. Nah, hari ini saya mau kita pikirkan. Saya rindu kita mempunyai paradigma kalau bank saja yang sudah mengaku dia bisa menjaga uang kita, dan banyak cerita-cerita orang-orang yang kita dengar bahwa uangnya hilang dari bank itu. Berarti tidak ada kenyamanan, berarti tidak ada tidak ada jaminan. Jadi kalau begitu, kepada siapa yang harus kita menjaminkan hidup kita? Halo? Kepada siapa harus kita jaminkan hidup kita supaya aman, supaya damai, mendapat keselamatan di akhir daripada kehidupan manusia kita? Saya rindu kita membaca dulu di dalam ini, ayatnya luar biasa. Semua sudah pasti orang tahu ini. Dibaca Yohanes 14 ini pasti semua orang udah tahu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Semua orang sudah tahu. Orang Kristen harusnya sudah tahu ini. Dan ayat ini tidak menjadi yang luar biasa lagi karena kita sudah tahu. Kita sudah hafal. Katanya di sini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saya percaya orang Kristen sudah beribu-ribu kali mendengar firman ini. Tapi apa kita paham? Apakah kita mengerti dengan sungguh-sungguh? Apakah kita memberikan sesungguhnya kepercayaan itu kepada Tuhan? Bagaimana kita menyerahkan uang kita ke bank? Kalau kita serahkan uang kita ke bank, masih bisa hilang. Belum ada jaminan 100% aman uang-uang kita di sana. Belum ada. Tapi di dalam Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ditulis oleh hambanya Yohanes, Rasul Yohanes, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Wow. Tidak akan bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Yesus. Berarti kalau begitu, apakah kita masih ragu kepada Yesus? Kalau kita masih ragu kepada Yesus, berarti sama dengan kita menyimpan uang tadi di bank, masih ragu. Belum ada keselamatan, belum ada jaminan bahwa uang kita bertambah atau berkurang di sana. Masih ada kebimbangan. Tapi di dalam firman yang hari ini, firman ini adalah membuka wawasan kita. Wawasan yang lama saya rindu hari ini dibuka. Tentang siapa Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan hidup. Tanpa Aku tidak ada yang bisa sampai ke sorga." Arti Bapa itu adalah sorga yang mulia. Tanpa Aku, kata Yesus, tidak ada yang bisa sampai ke sana. Berarti apa? Kita harus percaya 100%. Jangan
seperti bank tadi, aku masih ragu-ragu karena masih ada hilang uang di sana. Tapi Yesus bilang, di sini tidak ada keraguan-raguan. Yesus bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tanpa aku tidak ada bisa ke surga yang mulia, menemui Bapa. Hebat kan? Aku, kata Yesus. Enggak ada lagi. Siapa ya? Boleh enggak ya? Enggak ada. Aku. Langsung Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tanpa aku tidak ada yang sampai ke surga yang mulia. Wow, keren. Hari ini perikop firman Tuhan bukan karena melihat. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini di tanggal 14 ini bulan Juni ini 2026 adalah bukan karena melihat. Wah, saudara-saudara sudah rasakan bagaimana anugerah Tuhan atas kehidupan kita, atas pelayanan kita, atas rumah tangga kita, atas pekerjaan kita. Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Percaya, Tuhan sudah beri yang terbaik. Kalau kita tidak masih ragu-ragu atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, maka juga Tuhan tidak bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kenapa? Karena kita masih ragu, tidak percaya 100%. Jadi mulai hari ini percayalah bahwa Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Yesuslah yang membangun. Yesuslah yang membuat. Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Akulah jalan, bukan karena melihat. Baik, sesudah kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk itu ada apa namanya? Ada kesatuan firman ini. Kita masuk ke dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, seperti yang ada di dalam spanduk ini, 2 Korintus 5 ayat 7, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Berarti apa? Jangan pola pikir manusia kita yang menguasai paradigma hidup. Jangan keinginan kita yang membuat kita tidak bisa melihat betapa besar, betapa kaya, betapa hebat Yesus kita yang kita sembah. Hari ini kolaborasi kata Yesus kepada muridnya, akulah jalan keselamatan. Kalau saya dan saudara tidak bisa melihat, Yesus waktu itu masih ada di bumi. Dia bilang kepada Yohanes, dan Yohanes tulis. Di dalam Kisah Rasul 2, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, hidup karena percaya. Rasul Paulus tidak melihat Yesus lagi. Yesus sudah terangkat di sorga. Dalam perjalanannya ke Damaskus, Yesus menemui Rasul Paulus. Di tengah jalan, dia bertemu di sana. Makanya dia tulis di sini, bukan karena aku pernah melihat Yesus maka aku percaya, bukan. Tapi karena imanku berkata, Yesus ada.
Biarpun aku tidak pernah melihat Yesus, aku percaya. Aku percaya kepada Yesus yang hebat, yang dahsyat itu. Bukan karena mataku pernah melihat Yesus. Yohanes berkata, Yesus akulah jalan keselamatan. Jadi artinya di sini adalah kalau Yesus sudah berkata akulah jalan keselamatan dan tidak ada sampai ke Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Berarti ini 100% harus kita percaya. Harus kita amenkan. Harus kita apalagi percaya, amenkan, iakan, setuju, sepakat. Semuanya di situ. Karena kenapa? Akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan. Berarti tidak ada jalan yang lain, saudara-saudara. Tidak ada. Tidak ada jalan yang lain yang bisa sampai ke surga yang mulia itu tanpa Yesus Kristus Tuhan. Kalau seperti itu katanya, haruslah kita kembali kepada ayat 2 Korintus 5 ayat 7 ini, karena ada dasarnya Yohanes menulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini. Akulah jalan kebenaran. Maka keluarlah ayat firman Tuhan 2 Korintus 5. Biarpun aku tidak pernah melihat Yesus, biarpun keadaanku saat ini seperti ini, biarpun kondisiku seperti ini sekarang, sepertinya teramat sulit bagiku, teramat berat bagiku, aku percaya Yesusku sanggup menolong, Yesusku sanggup menyelesaikan, Yesusku sanggup melakukan segala perkara. Berarti di sini di dalam pergumulan saya dan saudara, kita tetap harus percaya, bukan karena melihat, tapi karena percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, karena Dia sudah berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Haleluya. Saudara-saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di YouTube, kalau saudara sudah dengar firman Tuhan hari ini berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup, berarti amenkan bahwa Tuhanlah, tidak ada jalan yang lain, tidak ada kekuatan yang lain. Harus percaya, harus yakin bahwa 2 Korintus 5 ayat 7 itu adalah menggenapi firman Yohanes 14 ayat 6. Karena kita belum pernah melihat Yesus. Karena Yesus 2026 tahun yang lewat Dia ada di bumi ini. Sekarang ini zamannya 2026. Kita belum pernah melihat Yesus. Justru karena belum pernah melihat Yesus, makanya Rasul Paulus berkata, menulis firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 7 itu menjadi patokan atas kehidupan kita. Biarpun saudara-saudara belum pernah melihat Yesus, percaya saja, karena dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Percaya saja, kata Rasul Paulus kepada saudara dan saya. Maka kalau hamba-hamba Tuhan yang besar-besar ini percaya, siapakah kita ini? Manusia zaman sekarang ini, hamba-hamba rasul-rasul ini berbicara kepada kita, hanya Yesuslah jalan keselamatan dan hidup.
biarpun keadaanmu saat ini sulit, biarpun kondisimu sekarang ini teramat dalam di dalam jurang, biarpun engkau penuh dengan lumpur-lumpur dosa yang dalam, yang sepertinya tidak ada yang bisa memutihkan dosa-dosa itu, yang sepertinya tidak ada yang bisa membantu menolong kita daripada keterpurukan, dari keadaan, dari kebiasaan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Maka hari ini hidupilah firman 2 Korintus 5 ayat 7. Aku percaya Tuhan, aku belum pernah melihat bahwa saat ini keadaanku, kondisiku seperti ini. Tapi aku percaya Tuhan, bagaimana 2 Korintus 5 berkata, hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan keselamatan dan hidup, katanya. Untuk itu 2 Korintus 5 ayat 7 ini adalah sesuatu ayat yang sangat sukar, yang sangat susah dipahami di akhir-akhir zaman ini. Kenapa? Karena ayat inilah yang membuat ayat ini sebenarnya tidak populer bagi orang yang tidak percaya pada Yesus. Ayat ini tidak populer. Percaya, ayat ini sama sekali tidak populer. Karena sulit untuk diartikan. Gimana pada zaman ini? Gimana Pak Tom? Saya kan hidup, anak saya ada. Terus bagaimana kalau nggak ada uang? Bagaimana kalau nggak ada beras? Ya kan? Sudah dimengerti ayat ini ya. Tapi saya bersyukur orang yang mengerti firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 7 ini pasti ada di dalam tindakan iman. Di luar daripada tindakan iman, tidak ada yang mampu mengartikan, tidak ada yang mampu bisa menganalisa firman 2 Korintus 5 ayat 7 ini. Tapi kenapa? Dulu sebelum kita di GKKI, firman ini sudah berada di dalam PD kita, PD Taman Eden Soal 2 Korintus 5 ayat 7 sudah menjadi patokan, sudah menjadi ayat rema di dalam kehidupan kita. Sudah menjadi rema atas PD Taman Eden. 2 Korintus 5 ayat 7 itu tema besar kita. Bukan karena melihat. Dan terbukti bukan karena melihat, dan terbukti itu semua pada saat-saat 2026 dalam bulan-bulan ini. Luar biasa. Karena Tuhan yang melakukan, Tuhan yang berbuat, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Benar sekali. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi indah. Untuk itu, pahami arti daripada 2 Korintus 5 ayat 7 ini adalah ayat yang harus kita remakan atas kehidupan kita. Karena kenapa?
Segala sesuatu di akhir zaman ini kalau memang tidak kenyataan kita bilang bullshit. Tidak mungkin, sulit, susah, nggak ada uang. Itu yang ada di dalam pola pikir manusia kita. Maka jangan pakai, coba berusaha pakai firman Tuhan, pakai Roh Kudus atas kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ayat ini bisa menjadi rema. Ayat ini bisa menjadi sesuatu pegangan atas kehidupan saya dan saudara. Kalau tidak, maka pola pikir manusia kita lah yang tetap menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini, susah, sulit, ini, seperti itu. Pola pikir dunia, keinginan daging, pola pikir daging, itu namanya. Biarlah mulai hari ini, karena sudah berkata dalam Yohanes, akulah jalan keselamatan dan hidup. Biarpun kita tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata, bukan seperti Bang tadi jelas kita lihat ada mereknya di situ, ada gedungnya di sana, banyak lagi gedungnya. Tapi biarpun banyak gedungnya, ada pun namanya besar, masih bisa hilang uang kita. Tapi kalau kita percayakan hidup kita kepada Yesus, karena Yesus berkata di dalam Yohanes tadi, aku lah jalan keselamatan dan hidup. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk itu, korelasi antara dua ayat ini, karena kita tidak pernah melihat bagaimana bentuk Yesus, maka yang harus kita perbanyak atas hidup ialah iman. Apa? Iman, percaya kepada Yesus. Dan katakan mulai hari ini, aku percaya Tuhan. Kalau boleh saya katakan sedikit, mulai 2,5 tahun ini, 2 Korintus 5 ayat 7 itu menjadikan saya menjadi manusia yang bisa merubah pikiran. Bukan saya yang merubah pikiran, tapi firman ini yang bisa merubah pikiran saya. Firman ini yang bisa merubah segala sesuatu atas hidup saya. Kalau saya tidak akan pernah bisa merubah hidup ini. Dengan kekuatan manusia saya tidak akan pernah bisa merubah karakter, perbuatan, kata-kata. Tapi melalui firman ini, aku percaya Tuhan, biarpun seperti ini keadaanku, biarpun seperti ini keadaan keluarga aku percaya tangan yang berlubang paku itu mampu menolong aku, mampu menolong keluargaku, dan terkhusus pelayananku Tuhan. Aku bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu yang melakukan, biarlah kehendak-Mu yang berencana. Apa yang mau Tuhan lakukan, silakan Tuhan lakukan atas hidup ini. Maka sampai detik ini, dan teramat indah, kalau minggu kemarin kita sudah ditabiskan menjadi GKKI Taman Eden Cinere. Kalau sudah seperti itu, alangkah baiknya, alangkah bahagianya lah hati kita sesungguhnya. Biarpun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Biarpun segala sesuatu yang kita hadapi mungkin sulit, tapi ada dalam Yohanes ayat, akulah, percayalah kepadaku, kata Yesus. Percayalah kepadaku, kata Yesus.
Dan Rasul Paulus berkata, yang kau lihat itu hanya dunia, tapi coba engkau lihat dengan mata rohanimu, dengan imanmu, betapa hebat, betapa besar Yesus yang kita sembah itu. Jadi hari ini saudara-saudara sudah tahu, sudah dengar bagaimana Yohanes 14 dan 2 Korintus 5 ayat 7 ini berkolaborasi untuk menguatkan iman percaya orang Kristen saat ini. Biarlah karya-karya, biarlah kuasa-kuasa yang membuat kita gagal, yang membuat kita kalah selama ini, mulai amenkan firman Tuhan ini. Aku percaya Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Dan aku percaya Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 itu terjadi atas hidupku. Biarpun aku belum melihat sekarang, tapi aku percaya. Artinya kita butuh Roh Kudus untuk kekuatan kita. Makanya Roh Kudus segala-galanya atas kehidupan kita. Makanya harus berbahasa roh. Tanpa berbahasa, kan bahasa roh itu kan bahasa yang menguatkan, yang kita tidak pahami, tapi dia membangun, dia meneguhkan. Kalau dia membangun, kalau dia meneguhkan kita, berarti kan kita harus perkatakan setiap saat. Dan terpujilah Tuhan, berbahasa roh dan perkatakan firman Tuhan membuat kita kuat, membuat kita bisa, membuat kita mampu dalam pengiringan akan Tuhan. Biarlah hari ini firman ini membawa kita masuk ke dalam dimensi yang baru, dimensi yang bisa mengubah cara pandang manusia kita, dan kita masuk ke dalam cara pandang Tuhan atas kehidupan kita, cara pandang Roh Kudus di dalam kehidupan. Cara pandang Roh Kuduslah yang kita harus pahami, bukan cara pandang manusia kita, tapi cara pandang Tuhan atas kehidupan kita. Di dalam itu semua taruh iman percaya kita. Tanpa iman kita tidak akan pernah bisa percaya kepada Yesus. Bersyukurlah saudara kalau saudara sudah berikan iman. Bersyukurlah saudara kalau saudara sudah dilahirkan menjadi orang Kristen. Bersyukurlah saudara kalau saudara sudah mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat saudara. Bersyukurlah mulai saat ini. Karena di dalam ucapan syukur mujizat terjadi. Percaya. Di dalam ucapan syukurmu yang sakit disembuhkan. Di dalam ucapan syukurmu yang berbeban berat saat ini Tuhan lepaskan, Tuhan bela, Tuhan angkat. Di dalam ucapan syukur hasil kebun, tanahmu yang kering, tanahmu yang tidak baik, saat ini aku berdoa. Tanah yang kering, tumbuh subur di atasnya apa yang ditanam anak-anak Bapa dalam nama Yesus. Tanah itu adalah bentuk pekerjaan. Tanah itu adalah bentuk karya-karya Tuhan atas kehidupan saudara. Maka percayalah saat ini Roh Kudus sedang bekerja atas kehidupan saudara-saudara semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan, yang mencari Tuhan berikan, Tuhan pertemukan. Seperti apa yang kriteria Tuhan inginkan atas kehidupan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya saat ini Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah Roh Kudus.
di dalam kehidupan kami. Kirana masyikana maralapa, syaralapa papa, ilana masyikana maralapa takana masyikana. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, termasyurlah Tuhan, termulialah Tuhan di gereja kami, di GKKI Taman Eden Cinere. Bertahtalah di tempat ini, Roh Kudus. Bertahtalah tempat ini, Roh Kudus, di gereja Tuhan ini. Karena kami percaya tanpa karya Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan sudah dikabulkan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika firman-Mu saat ini meneguhkan kami, untuk kami tetap percaya Tuhan, walaupun kami tidak melihat, bila kami tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kata persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tetap percaya walau kita melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami tetap percaya sekalipun kami tidak melihat, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan Kau adalah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup atas kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu. Berkati terus beliau, pakai, berikan kekuatan dan kesehatan, hikmat marifat daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan dalam mengambil bagian melayani-Mu Tuhan hari lepas hari. Kau genapi setiap janji-janji firman-Mu dalam pelayanan beliau di tempat ini ya Bapa. Berkati juga keluarganya Tuhan, bahkan anak cucunya Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat tempat ini ya Bapa. Kami lepaskan berkat Tuhan juga ke setiap anak-anak Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik secara online maupun secara offline ya Bapa. Biarlah juga Kau menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus.
setiap yang memiliki kelemahan tubuh saat ini juga Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jika ada yang memiliki kendala secara finansial, Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu-pintu, berkati setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berkati juga Tuhan lingkungan sekitar kami, Tuhan tempat beribadah. Biar damai sejahtera Tuhan juga dipenuhi Tuhan di tempat ini Bapa, sehingga setiap orang yang mendengarkan pujian penyembahan dari tempat ini boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur jika kami boleh tinggal di kota Depok ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan atas kota Depok. Kami katakan kota Depok aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kota Depok dipenuhi dengan kemuliaan-Nya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati setiap pemimpin kami Tuhan, para wali kota dan wakil wali kota dan seluruh jajarannya, berikanlah hikmat daripada Tuhan yang telah memimpin mereka Tuhan dalam mengambil keputusan yang boleh membela hak-hak kami. Terima kasih buat presiden wakil presiden kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dari tempat ini Tuhan, kami melepaskan berkat Tuhan atas presiden wakil presiden kami. Berikan mereka hikmat marifat Tuhan, kebijaksanaan daripada-Mu dalam membangun bangsa ini seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati juga MPR dan DPR dan seluruh jajarannya Bapa. Biarlah mereka boleh menegakkan kebenaran dan keadilan atas negeri ini. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mengangkat tangan kami atas umat pilihan bangsa Israel. Kami katakan shalom untuk bangsa pilihan-Mu ini Tuhan. Biarkanlah Engkau berikan roh pertobatan atas mereka, sehingga setiap lutut bertekuk dan setiap mulut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah setiap permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan ini, kami bawa di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita bangkit bersama-sama, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai, sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.